hidup sehat pemirsa. Nah tadi sudah ada pertanyaan yang belum dijawab nih. Fakta atau mitos? Masih bersama dengan Dr. Ihsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Dok, ini ada fakta atau mitos bahwa kita harus memperbanyak konsumsi buah dan sayur untuk menetralisir makanan lebaran yang cenderung banyak berlemak. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Fakta. Jadi ini bisa tapi menetralisir. Fakta dengan catatan. Oh, ada catatan. Nah, benar sih. Ya. Tapi kalimat menetralisir sebetulnya dia tidak menetralisir. Jangan berpikir misalnya makan yang mengandung kolesterol, lalu ada buah, lalu dilawan kolesterolnya sama buah. Iya, jadinya kayak digurah gitu dong. Ya, digurah. Bukan. Bukan ya dok ya. Faktanya adalah memang kalau kita makan banyak buah dan sayur, dalam artian ini serat ya, akibatnya kita akan merasa kenyang. Nah, keinginan untuk makan yang enak-enak tadi jadi berkurang. Jadi memang bagus, karena akan mengurangi intake atau asupan makanan yang enak-enak. Kok saya nyebutnya makanan yang enak-enak? Karena pada dasarnya sebetulnya makanan tidak sehat itu mayoritas enak. Makanan sehat itu mayoritas tidak enak. Oh iya. Makanya saya bilang enak-enak. Jadi orang yang diet ketat mau nurunin berat badan rata-rata makannya nggak enak. Jadi makanan enak biasanya tidak sehat. Makanan yang tidak sehat, makanan yang sehat biasanya tidak enak. Nah, kembali tadi ke serat. Serat itu akan membuat kita merasa kenyang lama. Sehingga mungkin ya, saya nggak tahu ada nggak lebaran yang naruh buah-buah sayur, nggak ada makanan lain ya. Mungkin datang di rumah ini, full makan buah sayur, pindah ke rumah sebelah, misalnya ditawarin, aduh kenyang. Sorry deh, saya nggak makan rendangnya, saya nggak makan gulenya, santannya saya nggak, soalnya masih penuh nih. Nah, ini akan mengurangi keinginan untuk makan. Pada dasarnya serat itu membantu kita untuk mengurangi intake. Kalau kita lihat sih sebetulnya iklan-iklan atau promosi menurunkan berat badan itu kan banyak yang menawarkan sebetulnya serat. Ya, yang dari buah dari sayur yang kalau secara alamiah. Jadi ini fakta. Fakta ya, tapi bukan untuk menetralisir ya. Bukan murah. Yes. Dok, ini juga banyak masyarakat yang bertanya dok ya. Ketika puasa kan aktivitas seperti olahraga berkurang dok. Dan setelah lebaran apakah masyarakat bisa langsung aktif berolahraga atau ada tahapan tertentu dok? Kalau memang full selama puasa itu tidak berolahraga sama sekali, pada saat memulai olahraga, mungkin dia tadinya olahraganya nge-gymnya berat ya, nggak tahu 2 jam, 3 jam misalnya. Nah, pada saat mulai, ini sebetulnya standar ya, harus dimulai bertahap ya, bukan kembali langsung ke pola semula. Tubuh kita butuh penyesuaian. Kalau kita hajar langsung, biasanya yang paling kita rasakan adalah penumpukan asam laktat dan lain-lain, pegel. Habis itu yang paling terasa. Nah, kita juga nggak tahu kesanggupan badannya seperti apa. Tapi biasanya badan itu akan teriak-teriak kalau dia nggak sanggup. Wih, nggak sanggup nih langsung segini. Jadi harusnya anjurannya mulailah bertahap. Termasuk juga ya mungkin suka sepeda atau lari ketika setelah lebaran mungkin pengen langsung menurunkan berat badan lagi atau kolesterol langsung berlebihan, nggak boleh dok ya? Harus bertahap. Yes, nah ini ada lagi nih dok, fakta atau mitos bahwa kita harus memperbaiki pola tidur karena porsi tidur yang berkurang saat berpuasa. Ini fakta atau mitos dokter? Susah ya, tapi fakta aja. Fakta aja deh. Ini gimana nih maksudnya dok? Kenapa saya bilang susah? Sebagian orang kadang-kadang pola tidurnya nggak juga berkurang gitu ya. Dia buka puasa, terus dia tidur, dia sahur, habis itu dia tidur lagi sampai siang. Jadi tidurnya banyak gitu ya. Nah, cuma memang yang berubah adalah adanya sahur. Mungkin ada yang sahurnya jam 2 malam, ada yang sahurnya menjelang subuh, pagi-pagi, setengah 4, jam 4. Sebetulnya sih yang dianjurkan setahu saya, sebetulnya sahur itu menjelang subuh. Jadi sebetulnya mendekati pola tidur kita yang sebelumnya. Nah, saya tidak menganut jam tidur tertentu. Jadi saya tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan jam 10 malam orang harus tidur. Karena pada saat itu otak lah, liver lagi
lagi bekerja, lagi diperbaiki, menurut saya tidak. Jadi yang penting adalah jam tidurnya. Jadi yang penting jam tidurnya cukup, jangan tidur cuma 2 jam, 3 jam. Durasi, dok. Jadi yang penting durasi. Jadi kalau pada saat puasa durasinya memang berkurang, mungkin dia sholat malam dan sebagainya, ya diaturlah setelah puasa supaya durasinya ini dicukupi. Jadi dewasa 6-8 jam ya, Dok ya? Betul sekali. 6-8 jam sehari. Itu mau tidur malam, tapi apa tidur siangnya mau ditambah, pokoknya 6-8 jam per hari. Jadi yang penting durasi, Dok ya. Yes. Dok, tipsnya Dok untuk masyarakat supaya masyarakat bisa mengatur pola makan kembali sehat pasca puasa dan lebaran. Silakan, Dok. Ya, terkait dengan situasi pasca puasa, artinya pada saat lebaran. Nomor 1 tentunya kita harus pintar-pintar menahan diri. Ya, tidak semuanya harus diserbu atau semuanya dilahap, diambil. Yang sering kami anjurkan adalah jangan langsung banyak, sedikit-sedikit aja. Mungkin kita akan bersilaturahmi di banyak rumah. Nah, walaupun itu enak, mungkin cicipi sedikit. Nanti ke rumah lain cicipi sedikit. Yang kedua, pahami diri sendiri. Saya ini ada apa nih? Kolesterol saya memang tinggi. Wah, kalau gitu hati-hati dong. Kan udah tahu makanan apa yang bikin kolesterol tinggi. Saya ada hipertensi. Biasanya kaitannya dengan asin. Hati-hati memilih makanan. Jadi, lihat saya ini termasuk orang yang sehat penuh atau tidak. Nah, yang ketiga, pengontrolan. Cek. Saya selalu anjurkan, tadi juga sudah saya ulang, periksa. Periksa itu artinya periksa mandiri. Jadi bukan ke laboratorium. Misalnya, punya alat tensi, kemudian punya alat cek gula darah, bahkan ada yang punya alat kolesterol sendiri, sebaiknya itu diperiksa. Jadi jangan menunggu ada gejala. Dengan longgarnya situasi makan dan aktivitas pasca puasa, mungkin periksa ini harus segera dilakukan. Dan tentunya rutin konsumsi obat bagi Anda yang memiliki penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya, Dok. Ya? Betul sekali. Yes, betul sekali ya. Wah, ini informasinya lengkap sekali nih, Dok. Semoga kita setelah Lebaran ini malah semakin sehat ya. Amin. Ya, penyakit-penyakit jauh-jauh semuanya. Kita tetap hidup sehat terus sampai nanti ketemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Amin. Baik, Dok. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih banyak, Dokter Irsan. Nah, selanjutnya nih, Dokter Haikal, ini kita juga masih dengan tema-tema Lebaran. Ya kan? Kita bakal membahas makanan-makanan yang sering sekali muncul saat Lebaran, yaitu apa, Dokter Haikal? Makanan besantan, rendang, dan kawan-kawan. Bagaimana cara kita untuk bisa bijak ya mengkonsumsi makanan tersebut? Kita akan simak sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.